Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Ciani dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan materi perihal tentang fertilisasi dan embriogenesis. Fertilisasi. Pengertian fertilisasi adalah pertemuan antara sel telur dan sperma di dalam tuba falopi. Fertilisasi merupakan proses berfungsinya pronucleus jantan pada sperma dengan pronucleus betina pada ovum hingga berbentuk zigot yang berlangsung di dalam tuba falopi atau bisa disebut dengan saluran telur. Sebelum terjadinya proses fertilisasi ini, pada masing-masing ovum dan sperma akan mempersiapkan diri sehingga ovum dapat siap difertilisasi dan sperma akan siap bergerak menuju ovum di tuba falopi. Jika proses fertilisasi ini berhasil dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah proses pembentukan embrio yang dilakukan dengan pembelahan sel secara mitosis. Pada pembelahan sel embrio akan terus terjadi di sepanjang tuba falopi sampai akhirnya pada fase blastula embrio siap melakukan implantasi. Persiapan ovulasi. Oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Peristiwa mitosis sel induk atau bisa disebut dengan oogonium terjadi dalam ovarium pada saat masih dalam rahim ibu. Ketika janin masih 4-6 bulan terjadi proses oogonium yang bermitosis menjadi oosit primer. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet atau sel anak yang identik. Bayi perempuan memiliki sekitar juta oosit primer dalam ovariumnya. Pada saat akil balik, oosit primer nantinya akan bermeiosis menjadi dua bagian menghasilkan oosit sekunder. Namun, satu oosit akan berkembang dan satu lagi menjadi badan polar pertama. Satu oosit memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Pada saat akil balik, terjadi juga pematangan hormon yang dimulai dengan stimulasi hormon reproduksi yang dikenal sebagai hormon GnRH, dilepaskan dari hipotalamus otak. Hormon ini bertugas untuk merangsang pelepasan dua hormon reproduksi utama lainnya, seperti follicle stimulating hormone atau bisa disebut dengan FSH dan hormon luteinizing atau bisa disebut dengan LH. Dari kelenjar pituitari di otak, FSH berfungsi untuk menstimulasi pematangan folikel di ovarium dari oosit primer menjadi oosit sekunder. Sementara itu, LH bertugas untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang keduanya memicu ovulasi. Dari 2 juta oosit primer, hanya sekitar 400 yang bertahan hingga menjadi folikel matang. Folikel matang adalah folikel yang memiliki dinding sel dan di dalamnya terdapat satu sel telur. Sel telur ini yang kemudian akan dilepaskan selama masa reproduksi. Pembelahan terjadi setiap bulan. Setiap oosit primer akan mengalami pembelahan tahap meiosis 1 menjadi meiosit sekunder. Oosit primer berada dalam folikel atau kantung oosit. Seiring dengan proses pembelahan meiosis 1, maka folikel ini pun akan berkembang dimulai folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, dan saat oosit primer siap untuk dikeluarkan dari ovarium, maka folikel berkembang menjadi folikel degraft. Pada saat oosit primer menjadi oosit sekunder, maka terjadi ovulasi, yaitu keluarnya oosit sekunder dari ovarium menuju tuba falopi. Folikel degraft yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berdegenerasi menjadi corpus luteum. Proses ini terjadi setiap sebulan sekali. Corpus luteum akan mengeluarkan hormon progesteron yang bergerak menebalkan lapisan endometrium yang siap menampung janin jika terjadi fertilisasi. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka lapisan endometrium akan luluh menjadi darah menstruasi. Oosit sekunder yang telah berovulasi masuk ke dalam tuba falopi. Jika oosit sekunder tidak dibuahi, maka akan luruh bersama dinding endometrium menjadi darah menstruasi.
Sebaliknya, jika oosit sekunder diventrisasi oleh sperma, maka saat kepala sperma menyentuh lapisan telur, maka secepatnya oosit sekunder akan melakukan tahap meiosis 2 menjadi ovum dan siap bergabungnya kromosom ovum dan sperma. Persiapan sperma. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan spermatozoa. Spermatozoa merupakan sel yang dihasilkan oleh fungsi reproduksi pria. Spermatozoa merupakan sel hasil maturasi dari sel germinal primordial yang disebut dengan spermatogonia. Spermatogonia berada pada 2 atau 3 lapisan permukaan dalam tubulus seminiferus. Spermatogonia mulai mengalami pembelahan mitosis yang dimulai saat pubertas dan terus berproliferasi dan berdiferensiasi melalui berbagai tahap perkembangan untuk pembentukan sperma. Kelenjar pada organ reproduksi pria, vaskulasi seminalis, merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung semen, berjumlah sepasang, menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali, bersifat untuk menetralkan suasana asam dalam saluran reproduksi wanita. Kelenjar prostat merupakan kelenjar yang terbesar dan menghasilkan getah putih yang bersifat asam. Kelenjar Cowperry atau bulboretra merupakan kelenjar yang menghasilkan getah berupa lendir yang bersifat alkali, berfungsi untuk menetralkan suasana asam dalam saluran uretra. Pada proses spermatogenesis terjadi dalam tubulus seminiferus selama kehidupan seksual aktif. Hal ini sebagai akibat dari rangsangan oleh hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh hipofisis anterior dan dimulai rata-rata pada usia 13 tahun dan berlangsung sepanjang hidup. Tahap pertama dari spermatogenesis, spermatogonia primitif berkumpul tepat di tepi membran basal dari epitel germinativum, disebut spermatogonia tipe A. Membelah 4 kali untuk membentuk 16 sel yang lebih berdiferensiasi, yaitu spermatogonia tipe B. Pada tahap ini, spermatogonia bermigrasi ke arah sentral di antara sel-sel Sertoli. Sel-sel Sertoli mempunyai membran yang sangat kuat berdekatan satu sama lain pada bagian dasar dan bagian sisi, sehingga dapat membentuk suatu lapisan pertahanan yang mencegah dari penetrasi dari kapiler-kapiler yang mengelilingi tubulus. Namun, spermatogonia yang sudah dipersiapkan untuk menjadi spermatozoa dapat menembus lapisan pertahanan tersebut. Semua tahap pengubah akhir dari spermatosit menjadi spermatozoa terjadi ketika spermatid terdapat pada lapisan sel-sel Sertoli. Sel-sel Sertoli memelihara dan mengatur proses spermatogenesis. Seluruh masa spermatogenesis dari sel germinal sampai spermatozoa terbentuk membutuhkan waktu kira-kira 64 hari. Proses fertilisasi. Peristiwa fertilisasi terjadi di saat sel-sel spermatozoa dilepaskan dan dapat membuahi ovum di ampulla tuba fallopi. Sebanyak 300 juta spermatozoa diejakulasi ke dalam saluran genital wanita. Sel spermatozoa mempunyai rentang hidup sekitar 48 jam. Sebelum membuahi sel telur, spermatozoa harus melewati tahap kapasitasi dan reaksi akrosom terlebih dahulu. Kapasitasi merupakan suatu masa penyesuaian di dalam saluran reproduksi wanita, berlangsung sekitar 7 jam. Fertilisasi atau pembuahan merupakan proses berfungsinya prognuleus jantan pada sperma dengan prognuleus betina pada ovum atau sel telur. Peristiwa penting pertama dalam pembuahan adalah penggabungan membran dari 2 gamet, kemudian menghasilkan pembentukan saluran yang memungkinkan lewatnya bahan dari satu sel ke sel lainnya. Nantinya penetrasi sperma akan merangsang sel telur. Itu dilakukan untuk menyelesaikan proses meiosis 2 yang menghasilkan 3 badan polar dan ovum. Setelah penetrasi sperma memasuki oosit sekunder, inti atau nukleus pada kepala sperma akan membesar dan ekor sperma akan berdegrasi.
Penggabungan inti. Selanjutnya, penggabungan inti sperma yang mengandung 23 kromosom dengan inti ovum yang mengandung 23 kromosom. Proses tersebut kemudian sehingga menghasilkan zigot. Pematangan adalah langkah terakhir dalam produksi telur fungsional atau oogenesis yang dapat berasosiasi dengan spermatozoon dan mengembangkan reaksi mencegahnya masuknya lebih dari spermatozoon satu. Hasil pembuahan sel atau zigot yang mampu menjalani pembelahan sel untuk membentuk individu baru. Fertilisasi terjadi pada oosit sekunder yang mengandung ovum yang dibuahi oleh sperma dan terjadi di tuba falopi. Untuk kejadiannya, fertilisasi sebagai berikut. Penetrasi sperma oosit sekunder mengeluarkan fertilizin untuk menarik sperma agar mendekati. Sperma harus menembus lapisan-lapisan yang mengelilingi oosit atau telur yang belum matang sekunder dengan cara mengeluarkan enzim hyaluronidase untuk mengeluarkan senyawa hyaluronid pada korona radiata. Embriogenesis. Proses ini diawali adanya fertilisasi ketika sel sperma berhasil masuk dan menyatu dengan sel telur. Bahan genetik dari sperma dan sel telur kemudian bergabung membentuk sel tunggal yang disebut zigot yang berkembang ke tahap germinal. Tahap germinal mengacu dari pembuahan. Perkembangan embrio awal sampai implantasi selesai dalam rahim. Selama tahap ini, zigot yang didefinisikan sebagai embrio yang mengandung materi genetik lengkap mulai membagi dan dalam proses yang disebut pembelahan. Tahap embrio dikelompokkan menjadi beberapa fase, yaitu fase morula. Pada fase ini, zigot mengalami pembelahan berkali-kali. Pembelahan zigot terjadi secara mitosis, yaitu dimulai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Pada pembelahan sel terjadi pembelahan yang tidak bersamaan. Embrio yang terjadi dari 16 sampai 64 sel inilah yang disebut morula. Fase blastula. Pada fase blastula terjadi pembagian sitoplasma ke dalam 2 kutub yang dibentuk pada fase morula. Pada fase ini, kutub fungsional dan kutub vegetatif telah selesai dibentuk. Hal ini ditandai dengan dibentuknya rongga di antara kedua kutub yang berisi cairan dan disebut blastosol atau blastocoel. Embrio yang memiliki blastosol disebut blastula. Proses pembentukan blastosol disebut blastulasi. Proses blastula. Embrio mengalami proses diferensiasi dengan mulai menghilangkan blastosol. Sel-sel pada kutub fungsional akan membelah dengan cepat. Akibatnya, sel-sel pada kutub vegetatif membentuk lekukan ke arah dalam atau invaginasi. Invaginasi akan membentuk 2 formasi, yaitu lapisan luar atau ektoderm dan lapisan dalam endoderm. Diferensiasi atau organogenesis. Pada fase ini mulai terjadi diferensiasi dan organogenesis pada struktur dan fungsi sel untuk menjadi jaringan yang spesifik. Proses ini dikendalikan oleh faktor gen yang dibawa pada saat terjadi pembentukan kutub fungsional dan kutub vegetatif. Pada akhirnya, masing-masing bagian endoderm, mesoderm, dan ektoderm akan mengalami diferensiasi menjadi organ-organ sebagai berikut. Ektoderm akan mengalami diferensiasi menjadi epidermis, rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, imal gigi, sistem saraf, dan saraf reseptor. Mesoderm akan mengalami diferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, misalnya ductus deferens, dan sistem reproduksi. Endoderm akan mengalami diferensiasi menjadi jaringan epitel pencernaan, sistem pernapasan, pankreas, hati, serta kelenjar gondok. Dalam proses diferensiasi dan organogenesis, bagian yang berdekatan saling mempengaruhi. Sebagai contoh,
Bagian mesoderm akan memengaruhi ektoderm dalam diferensiasi untuk perkembangan alat gerak, yaitu sebagai berasal dari sel ektoderm dan sebagian dari mesoderm. Setelah tahap embrio selesai, embrio yang disebut janin siap dilahirkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.